Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 17 Jumadal Ula 1443. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada surah Ali Imran, yaitu pada halaman 67. Ayat 133 sampai 140 insyaallah taala. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaawaatu wal ardh u'iddat lil muttaqiin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 133. Wasari'u. Ini wawunya boleh tidak dibaca. Jadi langsung sari'u. Ini qiraahnya siapa seperti ini? Qiraahnya Imam Nafi', Imam Abu Ja'far, Imam Ibnu Amir. Qiraahnya ulama Madinah dan juga ulama Damaskus. Tetapi rata-rata ulama qiraat membaca dengan wawu, termasuk bacaan kita qiraah Asim ini pakai wawu, wasari'u. Kemudian pada ayat yang terakhir kita boleh membaca qorhun atau qurhun. Jadi qafnya boleh dhammah, boleh fathah, terjemahnya sama sekali tidak berubah. Maka dalam bahasa Arab kadang-kadang harakatnya berubah, terjemahnya tidak berubah. Bisa juga harakatnya berubah, kemudian terjemahnya berubah. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u, dan bercepat-cepatlah, bergegaslah ila kepada maghfiratin, ampunan, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannatin, dan jannah, surga,
Arduha yang luasnya adalah as-samawati wal ardu, langit-langit dan bumi. Wa'iddat telah disiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menyuruh kita untuk bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan. Amalan kebaikan itu sifatnya menyebabkan ampunan dari Allah. Dan sifatnya menghantarkan kita masuk surga. Jadi yang dimaksud bersegeralah kepada ampunan, maksudnya kepada amalan-amalan yang menyebabkan ampunan. Bersegeralah kepada jannah, maksudnya bersegeralah kepada amalan-amalan yang menghantarkan kepada jannah. Jadi bukan kita disuruh bersegera naik ke langit, karena jannah itu kan tempatnya di atas langit. Ada 7 langit di atas kita. Nah, kalau kita sampai ke langit ke-7, naik lagi, itu kita ketemu surga di situ. Nah, yang dimaksud segeralah kepada surga bukan kita disuruh naik ke langit, bukan. Tapi disuruh segera melakukan amal-amal baik yang menghantarkan kepada surga. Karena itu, ayat ini ringkasnya, segeralah melakukan kebaikan. Adzan dikumandangkan, itu segera berangkat ke masjid. Karena itu menurut saya idealnya kalau kita mendengar adzan itu semua aktivitas ditinggalkan. Nah terus kalau ditinggalkan ngapain? Wudhu. Karena harus sebelum salat itu harus apa? Wudhu. Nah kalau sudah wudhu silahkan mau salat sunnah di rumah boleh, mau langsung ke masjid salat sunnahnya di masjid juga boleh. Kalau saya lebih suka salat sunnahnya di rumah dulu. Karena salat sunnah di rumah pahalanya lebih besar. Ya. Meskipun salatnya sunnah di rumah tidak akan telat. Kenapa? Karena azan langsung wudhu. Karena biasanya jeda antara azan dengan qomatnya kan sekitar 10-15 menit nih. Nah kalau kita salat sunnahnya di rumah itu sudah cukup 10 menit itu. Habis itu baru berangkat ke masjid, masih dapat salat jamaah tidak terlambat. Sarin, bersegeralah, cepat-cepatlah. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah menghasung kita melakukan tahjir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lau ya'lamuna man fit tahjir. Kalau manusia mengetahui fadilah tahjir, lastabaku ilaih. Pasti mereka akan berlomba-lomba melakukan tahjir. Tahjir itu apa? Tahjir itu bersegera menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Itu tahjir. Agar segera datang ke masjid, itu tahjir. Jam 11 atau sebelum jam 11 sudah datang ke masjid untuk ibadah Jumat, itu tahjir. Tapi kalau azan Jumat baru kita berangkat, ya itu terlambat, itu takhir, itu bukan tahjir. Nah, Nabi mengatakan kalau orang paham fadilah tahjir, pasti lomba-lomba melakukan tahjir. Nah, maka kita harus tahu fadilahnya tahjir, yaitu apa? Pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan yang menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Maka ayat ini mengandung perintah juga segeralah bersedekah. Selama masih ada kemampuan sedekah, sedekah. Ada kesempatan sedekah apapun. Misalnya kemarin Semeru meletus, kemudian orang-orang menggalang dana. Nah, ini kesempatan sedekah. Ayat ini termasuk mengandung perintah sedekah. Karena sedekah itu menyebabkan maghfirah, menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Kalau sedekah kalian sembunyikan, kalian berikan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan, itu lebih baik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, berarti sedekah menyebabkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita ini tertarik kepada surga, Allah menggambarkan keindahan surga. Apa keindahannya? Arduhas samawati wal ard.
luasnya seluas langit dan bumi. Ini hanya gambaran, bukan betul-betul, bukan. Para ulama tafsir mengatakan, manusia itu taunya yang paling luas itu langit bumi, alam semesta ini. Nah, karena manusia mikirnya hanya nyandaknya ke situ, Allah ngajak ngomong yang sesuai yang kita paham. Luasnya langit itu seluas apa? Seluas yang paling kamu anggap paling luas, yaitu apa? Langit dan bumi. Jadi apakah surga itu lebih luas daripada langit dan bumi? Ya lebih luas. Karena langit bumi ini hanya dunia, sementara surga itu apa? Akhirat, dan akhirat Allah katakan khairun, lebih baik. Maka berarti lebih luas. Nah, untuk mengetahui luasnya surga ini, mari kita lihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, Inna ahlal jannah, sesungguhnya penghuni surga, la yatara'auna ahlal ghuraf fil jannah. Mereka melihat orang-orang yang di atas, tingkatannya di atas mereka di dalam surga. Kama tara'auna al-kawakib fis sama. Seperti kalian melihat bintang-bintang kecil di langit. Kita melihat bintang yang mestinya besar sekali, tapi di mata kita kan kecil itu. Itu kenapa? Saking jauhnya. Nah, penghuni-penghuni surga itu juga bertingkat-tingkat. Yang bawah, tingkatan bawah, kalau melihat tingkatan atasnya, seperti bintang yang berkerlip di langit itu. Berarti sangat jauh sekali. Maka ini menunjukkan luasnya surga itu. Tidak terbayang bagaimana luasnya. Allah mengatakan, uiddat lil muttaqin. Sudah disiapkan jannah itu untuk orang bertakwa. Ini merupakan dalil bagi akidah ahlus sunnah wal jamaah bahwa surga sekarang ini sudah ada. Menyelisih mereka Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu termasuk kelompok sesat. Kayak Syiah, kayak Khawarij, kayak Mufji'ah, kayak Qadariyah gitu-gitu. Nah, Mu'tazilah katakan surga belum ada. Nah, ahlus sunnah mengatakan surga, neraka semuanya sudah ada. Dalilnya banyak sekali, salah satunya ayat ini. Uiddat, sudah disiapkan, berarti ada. Lah kalau ditanya adanya di mana? Adanya di atas langit ketujuh. Taunya dari mana? Kamu belum pernah terbang ke sana. Taunya dari hadis Nabi SAW. Beliau ceritakan tentang Isra Mi'raj, naik ke langit kan itu. Nah, setelah langit ketujuh, Nabi masuk surga. Kemudian Nabi bertanya, itu kamar siapa itu? Bagus sekali. Oh, itu kamar kamu itu. Itu rumah kamu. Nah, maka Nabi mengatakan, biarkan saya masuk rumah saya. Maka Jibril mengatakan, belum waktunya. Belum mati ya belum boleh masuk. Nah, maka surga sudah ada berdasarkan dalil tersebut dan tempatnya di atas langit ketujuh. Kemudian Allah menjelaskan siapa orang-orang bertakwa, sehingga kita bisa melihat sifat-sifat ini kita terapkan dalam diri kita. Kalau kita sudah seperti dalam ayat ini, berarti kita termasuk takwa. Kalau belum, berarti belum. Mari kita lihat sifat yang pertama. Alladzina, orang-orang yang yunfiquna, mereka infak fis sarra, di dalam kelonggaran, wadh-dharra, dan kesempitan. Wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan al-ghaidha, kemarahan atau kedongkolan. Wal afina, dan orang-orang yang memaafkan anin nasi, kepada para manusia. Wallahu, dan Allah itu yuhibbu, mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi sifat orang bertakwa dalam ayat ini ada 4. Pertama, infak. Apa kaitannya infak dengan takwa? Karena infak itu menyelamatkan kita dari neraka. Berarti orang yang infak itu tanda dia takwa. Karena takwa itu artinya apa sih? Membikin batas antara kita dengan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya siksa yaitu neraka. Nah, bagaimana supaya kita tidak masuk neraka? Salah satu caranya apa? Infak. Dalilnya apa? Dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada neraka meskipun hanya sedekah separuh kurma. Artinya bisanya sedekah separuh kurma kamu sedekahkan. Nah, ini perintah Nabi, dahsyatnya sedekah itu sampai begitu. Tidak bisa sedekah kecuali kerupuk, ya kerupuk sedekahkan. Karak, ya karak sedekahkan. Roti separuh, karena kita punya roti satu saja. Separuh kita makan, separuh kita sedekahkan. Sampai begitu perintah Nabi.
terhadap sedekah ini karena pentingnya sedekah. Dan sedekah itu bagusnya adalah secara kontinu. Maka Allah mengatakan di sini fis-sarra wad-dharra. Kondisi longgar maupun kondisi sempit. Lo sempit kok disuruh sedekah gimana? Nah, sedekah itu sesuai dengan kemampuan. Kalau duitnya lagi banyak, berarti sedekahnya banyak. Duitnya lagi sedikit, berarti sedekahnya sesuai kemampuan. Misalkan, kita punya program. Pokoknya kalau saya dapat rizki, maka saya sedekahnya 10%. Misalnya. Maka akhir bulan kita dapat gajian 10 juta misalnya. Berarti sedekahnya berapa? 1 juta. Kalau ternyata gajiannya turun, ini karena apa? Sepi, sehingga gajiannya cuma 5 juta. Ya, berarti sedekahnya juga berkurang. Jadi 500.000. Gajiannya cuma 1 juta, ya berarti 100.000. Tapi tetap sedekah. Jangan gara-gara, wah ini karena gajiannya turun maka saya tidak sedekah. Tidak begitu. Tetap sedekah meskipun kondisinya sempit. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Fa'il lam yusibha wabilun fatal. Kalau tidak terkenai hujan deras, maka terkenai hujan rintik-rintik atau terkena embun. Artinya sedekah itu bagusnya kontinu. Kalau hujannya banyak, itu berarti pas kaya kita kasih sedekah banyak. Kalau pas tidak ada duit kecuali sedikit, berarti sedekahnya sesuai kemampuan. Kemudian sifat yang kedua, menahan marah. Jadi marah itu termasuk perkara yang kita disuruh untuk tidak menuruti. Itulah makna sabda Nabi, la taghdab, jangan marah. Maksudnya apa? Jangan nuruti marah. Bukan larangan jangan marah, bukan. Karena marah itu muncul sendiri. Ada orang membuat kita marah, marah langsung muncul. Maka marah dilarang itu tidak bisa. Tapi yang dimaksud adalah jangan nuruti marah. Begitu marahnya muncul, nah langsung ditahan. Apa fadilahnya menahan marah? Rasul bersabda 2. 1. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidha", siapa yang menahan marah, padahal dia mampu untuk melanjutkan marahnya, maka Allah akan panggil dia di hadapan para makhluknya, hatta yukhayyirahu minal huril ain. Dia disuruh milih bidadari surga mana saja, Allah akan menikahkan dengannya, terserah dia. Maka kalau di dunia panjenengan istri hanya 1, nggak apa-apa. Yang penting jangan mudah menuruti marah, supaya nanti di surga istrinya banyak. Atau mungkin Anda tidak punya istri di dunia, nah nggak apa-apa. Yang penting jangan mudah nuruti marah, sehingga nanti istrinya di surga seabrek-abrek terserah milih. Karena Rasul mengatakan di sini yukhayyir, disuruh milih. Nah kalau panjenengan milih 100 nggih dapat 100. Milih 200 nggih itu 200. Ampun sakar panjenengan. Tapi kuncinya 1, menahan marah. Enak berarti nggih? Cara dapat istri banyak caranya apa? Nahan marah. Nah bisa jadi juga orang yang terkenal dia itu tidak suka marah, istrinya di dunia juga banyak, karena banyak yang senang sama dia. Wah Pak Kera orang gampang marah kayaknya. Nah maka ada wanita menawari kita, Pak saya siap jadi istri Anda, karena Anda tidak pernah marah. Mungkin begitu. Demikian juga yang kedua sabda Nabi, man kadhama ghaidha, siapa yang menahan marah, padahal dia mampu untuk melanjutkan marahnya, maka mala Allahu qalbahu ridha. Di akhirat nanti Allah akan penuhi hatinya dengan kepuasan. Nah termasuk kepuasan hati itu tadi. Disuruh milih bidadari surga, terserah mana yang dia inginkan. Sifat yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Namanya manusia itu tempat salah dan lupa. Al insan mahallul khata' wa nisyan. Maka kalau kita tahu manusia itu tempat salah dan lupa, ya sudahlah, kita maafkan saja kesalahan manusia. Karena toh kita juga manusia, berarti kita juga punya salah.
Maka sebagaimana kalau kita salah, kita senang dimaafkan orang, hendaklah kita juga memaafkan orang. Apa fadilahnya memaafkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin." Tidaklah Allah menambahi kepada hamba kalau dia mau memaafkan illa izza, kecuali malah tambah mulia. Ada orang berbuat salah kepada kita, akhirnya kita maafkan, dia pasti sangat berterima kasih sama kita. Misalnya mobil kita diserempet sampai apa? Lecet, luka mobilnya. Nah, dia udah ketakutan, wah ganti berapa ini? Nah, kita buka jendela sambil senyum, saya maafkan. Nah, itu kira-kira orangnya langsung, wah langsung apa namanya? Berterima kasih sama kita. Dia udah pucat, khawatir dimarahi. Ternyata jendela kita buka, kita senyum dan kita langsung mengatakan saya maafkan. Andaikan gitu, ya. Tapi kalau kita buka jendela langsung mencerang, langsung bogem yang dikeluarkan, nah itu berarti bukan termasuk al-afina anin nas. Meskipun memaafkan manusia itu ada fikihnya, tidak semua manusia berhak dimaafkan. Orang suka kurang ajar itu jangan dimaafkan, nanti tambah kurang ajar. Tapi orang tidak sengaja itu dimaafkan. Okay. Maka dalam Quran itu kita diajari oleh Allah dua. Diajari memaafkan, tapi diajari juga membalas. Nah terus yang benar yang mana itu? Ya benar semuanya. Kenapa? Manusia bermacam-macam. Ada yang pantas kita maafkan, ada yang pantasnya kita balas. Tidak dibalas nanti malah tambah menjadi-jadi. Orang Jawa mengatakan tambah dodro nanti kalau tidak dibalas. Nah, maka masing-masing ada tempatnya. Sifat yang keempat, muhsinin, berbuat baik. Baik ini mencakup tiga, Pak. Baik kepada Allah, baik kepada diri sendiri, baik kepada para manusia. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun berada. Ini baik kepada Allah, ihsan kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau sudah terlanjur berbuat jelek, iringi dengan perbuatan baik, maka akan menghapus. Nah, ini berbuat baik kepada diri sendiri, ihsan kepada diri sendiri. Yang ketiga, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini ihsan kepada sesama manusia. Maka tiga-tiga ini tercakup. Nah, mari kita ulangi lagi sifat orang bertakwa, infak dalam semua kondisi, menahan marah, memaafkan manusia, berbuat ihsan. Mudah-mudahan semua kita bisa menerapkannya dengan izin Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Allah mengatakan walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu, kalau mereka melakukan fahishatan, kekejian, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, maksudnya berbuat maksiat, maka dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka minta ampun untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba, dan tidaklah mengampuni dosa-dosa illallah, selain Allah. Walam yusirru, dan mereka tidak berlanjut-lanjut ala ma fa'alu, atas apa yang mereka lakukan, yaitu maksiat tadi. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahwa itu adalah dosa. Ini sifat yang keberapa? Sifat yang kelima. Yaitu apa? Kalau berbuat dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, maka segera ingat terus istighfar. Boleh kita katakan bahwa sifat yang kelima adalah memperbanyak istighfar. Karena setiap hari kita tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu berbuat dosa siang malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Saya Allah ngampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun, saya ampuni. Karena itu pesan guru saya, beliau mengatakan istighfarlah kepada Allah minimal sehari 100 kali. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Dua kalimat ini. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kenapa istighfar ini yang beliau pilihkan? Karena sesuai lafal sabda Nabi, hadis Nabi SAW. Nah, tolong ini dijadikan PR untuk masing-masing kita. Termasuk saya yang ngomong ini.
Kalau satu hari belum membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali, jadi PR untuk besok jadi 200. Kapan membacanya terserah, bebas. Ba'da subuh boleh, ba'da isya sebelum tidur boleh, ketika tahajud boleh. Istighfar. Memang istighfar itu paling bagusnya sebelum subuh, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun. Nanti bisa dilihat pada surah Adz-Dzariyat ayat 18. Dan pada waktu-waktu sahur, maksudnya menjelang subuh, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya muhsinin, disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat. Sifatnya orang muhsinin adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan fahisyah. Apa artinya fahisyah? Kekejian. Apa bedanya dengan dzalamu anfusahum, mendolimi diri sendiri? Bedanya adalah kalau fahisyah itu dosa-dosa besar. Zina itu fahisyah, pelit, tidak mau zakat itu fahisyah, dan sebagainya. Kalau dzalamu anfusahum, mendolimi diri sendiri, itu maksiat secara umum. Dosa besar maupun dosa kecil sama-sama disebut dolim. Maka setelah Allah menyebutkan yang khusus, yaitu fahisyah, Allah sebutkan yang umum, yaitu dolim. Kenapa maksiat disebut dolim kepada diri sendiri? Karena kalau kita berbuat maksiat, itu kita berhak dimasukkan neraka. Nah, kita merelakan diri masuk neraka itu berarti kita dolim sama diri kita sendiri. Nah, kita punya tubuh, malah kita masukkan ke neraka. Nah, ada satu buku yang bagus berbicara tentang neraka, nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Judulnya Sehari di Neraka. Itu terjemahan dari tulisan Ibnu Rajab Al-Hambali, At-Takhwif Minan Nar. Menakutkan dari neraka, buku yang menakutkan dari neraka. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sehari di Neraka. Nah, silakan dibaca sendiri-sendiri, bagus sekali untuk nasihat bagi kita bahwa kita ini beramal di dunia ini harus berhati-hati, karena kalau tidak berhati-hati nanti nyemplung neraka. Itu yang dimaksud dolim begitu. Yang punya tubuh kok dicemplungkan di neraka. Allah mengatakan di sini fastaghfaru lidzunubihim. Kalau sudah terlanjur dosa, istighfar. Maka dalam hadis Nabi, beliau menghasung kita, kalau berbuat dosa, sholatlah 2 rakaat, habis itu istighfar. Mari kita lihat hadisnya. Rasul bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dzanban", tidak ada seorang pun hamba berbuat dosa, lalu dia berwudu dengan bagus, lalu dia berdiri salat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah, kemudian istighfar kepada Allah. Bidzalika dzanbi, dengan sebab dosa tersebut, illa ghafarallahu lahu, kecuali pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut salat tobat, itu kayak begini. Kita tahu ini perbuatan dosa, tapi terjerumus juga. Nah, setelah melakukan, mengucapkan astaghfirullah. Habis itu ambil air wudhu, salat 2 rakaat, istighfar lagi. Nah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkelanjutan. Kenapa? Karena kalau berkelanjutan itu sifatnya orang-orang kafir. Taunya dari mana? Dari ayat yang lain. Bisa dilihat pada surah Al-A'raf ayat 202. Wa ikhwanuhum, sementara saudara-saudaranya setan, yaitu orang-orang kafir, yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yaksirun. Itu membantu mereka dalam perbuatan dosa, dalam kesesatan, kemudian mereka tidak mau berhenti. Jadi yang tidak mau berhenti dari maksiat itu adalah siapa? Orang-orang kafir. Maka kalau kita ditanya agamanya apa? Islam. Nah, mestinya sifat kita jangan menyerupai kafir. Artinya kalau sudah terlanjur berbuat dosa, diingatkan, ya berhenti. Disampaikan di pengajian, riba dosa besar. Ya udah berhenti. Udah mulai besok jangan ke bank lagi. Pinjam uang di bank itu riba, itu dosa besar itu. Mana soalnya? Pinjamnya 1 juta, kembalinya 1.100.000. Riba, dosa besar. Lebih dahsyat daripada zina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri sekali. Kemudian Allah mengatakan, ulaika, mereka itu jazaohum, balasan mereka maghfiratun, ampunan, mir rabbihim, dari Rabb mereka, wa jannatun, dan surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai,
khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma, dan sebaik-baik ajrul amilin, pahalanya orang-orang yang beramal. Jadi kalau kita termasuk muhsinin yang melakukan 5 sifat tadi, dijamin 2. Jaminan pertama ampunan, jaminan kedua surga. Perhatikan kata-kata ini Pak. Maghfirah disebutkan pertama kali. Jaminannya 2. Pertama kali disebutkan apa? Ampunan. Ini menunjukkan apa? Pentingnya ampunan dari Allah. Karena itulah Ibnu Umar, kalau dia itu berbuka puasa, buka puasa itu kan doanya mustajab. Nah, maka beliau itu doanya satu aja, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibnu Umar kok memilih doa mustajab, kok pilih ampunan? Karena dia tahu yang paling penting itu ampunan. Kita nanti masuk ke alam akhirat, kalau tidak dapat ampunan, ya nyemplungnya di neraka. Semua kita kan punya dosa kan. Nah, maka dosa-dosa kita itu ada 2 kemungkinan, diampuni atau tidak, udah itu aja. Tidak diampuni berarti mampir di neraka, diampuni berarti alhamdulillah langsung masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kembali ke ayat pertama tadi, supaya kita dapat ampunan apa? Sari'u, cepet-cepetlah menuju kepada amalan yang bisa menyebabkan ampunan. Azan dikumandangkan, cepet-cepetlah datang ke masjid. Jangan terlambat terus. Terlambat sesekali ya nggak apa-apa. Tapi terlambat terus. Malah kalau kita tidak terlambat, jamaah tanya, loh, tumben Pak, orang terlambat Pak. Nah, jangan begitu. Tapi mereka hendaklah bertanya, tumben kok terlambat. Biasanya di sop pertama, kok ini tumben terlambat. Nah, itulah balasan orang-orang yang beramal. Kita lanjutkan ayat 137. Qad khalat, sungguh telah lewat min qablikum, sebelum kalian, sunnah, yaitu sunnah-sunnahnya Allah, kebiasaan-kebiasaan Allah. Fasiru, maka berjalanlah fil ardi, di bumi, fangduru, maka lihatlah kaifa, bagaimana, karena adalah akibatul mukadzibin, akibatnya orang-orang yang mendustakan. Ayat 137 ini menurut ulama tafsir berkaitan dengan kisah perang Uhud yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya yang kemarin sudah kita bahas. Pada perang Uhud kan kalah lagi. Nah, umat Islam itu sempat bertanya, gimana ini kok bisa kalah ini? Nah, maka Allah jawab, kalah itu ya salahmu sendiri. Tetapi umat Islam perang kalah itu adalah sunnatullah. Namanya perang itu kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi kita disuruh tenang. Berjalanlah di muka bumi, lihatlah gimana akibat akhir orang-orang yang mendustakan. Artinya, pasti akibat akhirnya itu orang-orang kafir kalah. Sekarang umat Islam perang kalah. Bisa jadi, tapi nanti akhirnya umat Islam pasti menang. Jadi ayat ini menghibur umat Islam. Kalau kamu perang kalah, itu adalah biasa, namanya perang itu kadang menang, kadang kalah. Karena Allah memang punya hikmah, punya kebijaksanaan. Kalau umat Islam menang terus nanti kan bisa sombong, Pak. Nah, supaya umat Islam nggak sombong, itu kadang-kadang dikasih. Nah, karena kalah, kemudian dia jadi mikir, apa kalah saya? Oh, ternyata saya ibadahnya menurun ini. Dulu saya sholatnya nggak pernah terlambat, sekarang terlambat. Nah, makanya kalah perangnya. Nah, akhirnya jadi perbaiki diri. Coba kalau menang terus, akhirnya nggak pernah perbaiki diri. Sama juga musibah-musibah itu sama juga ya. Kenapa ini terjadi gunung meletus? Supaya kita perbaiki diri. Kenapa ada banjir, kenapa ada gempa? Ini supaya kita perbaiki diri. Allah mengatakan hada, ini adalah bayan, penjelasan linnasi, bagi para manusia, wa huda, dan petunjuk, wa mau'idhah, dan nasihat, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini maksudnya ayat-ayat yang sudah dijelaskan ini. Ayat-ayat yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua pada surah An-Nisa ayat 104.
Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan merasa hina dalam memburu atau mengejar orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga surah Muhammad ayat 35. Fala tahinu wa tad'u ila salam. Jangan merasa hina kemudian mengajak untuk damai orang-orang kafir. Jangan mengajak damai. Kalau mereka ngajak damai, nah kita setuju. Tapi kalau kita yang memulai, ayo damai saja, enggak bisa. Sudah terjadi perang ya perang. Damai itu menunjukkan, minta damai itu menunjukkan berarti dia kalah. Nah Allah jamin wa antumul a'laun, kalian itu tinggi, berarti pasti menang karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? In kuntum minin, kalau menang. Kalau apa? Kalau beriman. Kalau tidak beriman ya tidak akan tinggi, tidak akan menang. Allah mengatakan iyam saskum, apabila mengenai kalian kurhun, luka dalam perang. Faqad massa, maka sungguh telah mengenai al-qauma, kaum kafir itu, kurhum mislu, luka semisalnya juga. Watilka, dan itulah al-ayyam, hari-hari, yaitu hari-hari perang. Nudawiluha, kami menggilirkannya bainan nas, di antara manusia. Menggilirkan maksudnya kadang menang, kadang kalah dalam perang. Waliya'lamallah, dan supaya Allah tahu, maksudnya Allah membuktikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa yattakhidha, dan supaya Allah mengambil minkum, dari kalian, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak mencintai al-zalimin, orang-orang yang zalim. Jadi Allah menghasung kita. Kalau kita perang kemudian kalah, kemudian luka, tidak usah rendah, tidak usah terlalu sedih. Kenapa? Kalian luka, mereka juga luka. Lah mereka yang kafir saja luka, kemudian mereka masih lanjut perang. Kenapa kalian yang muslim luka kemudian kendor? Padahal kalian berada dalam kebenaran, sementara mereka dalam kebatilan. Orang yang dalam kebatilan atau kesalahan saja masih semangat. Sementara orang yang berada dalam kebenaran malah ngelukro, malah kendor. Enggak benar. Maka yang dimaksud di sini, iyam saskum korhum, kalau kalian luka-luka, yaitu pada perang Uhud, faqad massal qauma korhum mislu, maka mereka sudah pernah luka juga, yaitu pada perang Badar. Perang Badar, umat Islam menang kan? Mereka luka-luka. Nah, tahun berikutnya perang Uhud dibalik oleh Allah, umat Islam luka-luka. Nah, Allah ingatkan, kalian sekarang tahun 3 Hijriah perang Uhud kalian luka-luka. Ingat dulu mereka tahun 2 Hijriah, mereka yang luka-luka. Tapi mereka masih bangkit lagi. Tahun 3 Hijriah mereka perang lagi, mereka nantang perang lagi. Mereka aja yang batil semangat. Kok kita dalam kebenaran malah tidak semangat. Jangan begitu. Bahkan dalam ayat yang lain, kita akan temukan nanti bahwa lukanya orang kafir pada perang Badar itu lebih ngeri mereka. Allah sebutkan pada surah Ali Imran nanti ayat 165. Qad asabtum mislaiha. Kalian sudah mendapatkan yang 2 kali lipat. Perang Uhud umat Islam yang mati berapa? Ada 70 orang. Perang Badar yang mati dari kalangan kafir juga 70. Pas kan 70-70. Tapi umat Islam berhasil menawan 70 yang lain. Berarti mendapatkan 2 kali lipat. Itu yang dimaksud mislaiha. 70 kalian bunuh, 70 kalian tawan. Nah sekarang perang Uhud yang mati 70 muslim. Gitu aja kok kemudian langsung lokro. Nggak boleh. Tetap semangat. Dan hendaklah ketika melihat musibah itu mikirnya yang positif. Nah maka Allah mengajari di sini. Positifnya musibah itu apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Supaya ada yang mati syahid. Coba kalau perang dijamin menang terus, nggak ada yang mati syahid, nggak ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Justru mati syahid itu supaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam perang Mu'tah, Nabi mengangkat 3 pemimpin, panglima perang. Semua 3 panglima ini mati semuanya, Pak. Pertama yang diangkat jadi panglima perang adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah mati nanti diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ja'far mati nanti ganti oleh Abdullah bin Rawaha. Ternyata panglima 3 ini semuanya mati berturut-turut. Akhirnya umat Islam perang tanpa ada pemimpin. Nah, maka Khalid bin Walid melihat kondisi begini genting, akhirnya dia jadi pemimpin. Tanpa
apa namanya, diambil musyawarah, dia langsung jadi pemimpin. Karena dia melihat kalau ini tidak dipimpin pasti kalah. Nah, maka dia langsung ambil apa namanya, eh, bendera perangnya, kemudian dia memimpin pasukan tersebut. Akhirnya alhamdulillah berhasil mengelabui musuh, berhasil pulang ke Madinah. Itu sudah dianggap kemenangan. Kenapa? Karena bisa mengelabui musuh. Umat Islam membuat suatu taktik perang yang menyebabkan musuh itu menganggap ini bantuan dari Madinah datang banyak sekali. Akhirnya musuh nggak berani maju, mereka tetap di tempat. Padahal umat Islam jumlahnya yang masih utuh tadi. Kalau mereka tahu jumlahnya utuh, mereka pasti akan serang sampai ludes habis karena jumlahnya yang tidak imbang sama sekali. Nah, akhirnya karena musuh tidak berani maju, kemudian Khalid bin Walid mengajak kaum muslimin, mari kita pulang. Pulang bukan dalam rangka karena tidak takut kepada musuh, bukan, tapi karena inilah taktik perang. Kita jumlahnya tidak imbang, tidak bisa melawan. Ya. Misalnya 1 lawan 1000 itu kan nggak imbang, Pak. Nah, itu jangan kemudian pakai okolnya, harus menang, nggak bisa. Namanya harus dihitung, 1 lawan 1000 nggak menang. Kalau 1 lawan 2 kita wajib berani, tetapi 1 lawan 1000 nggak bisa. Nah, akhirnya pulang. Nah, inilah apa namanya, sisi positif dari musibah yang hendaklah kita pikirkan. Kalah dalam perang, oke, ini musibah. Tapi positifnya apa? Ada yang mati syahid, alhamdulillah. Maka ketika 3 panglima ini mati perang dalam perang Mu'tah itu Rasulullah mengatakan 3 orang yang mati perang ini mereka tidak lebih suka bahwa mereka masih hidup bersama kita. Enggak. Justru mereka itu senang ketika mereka mati syahid. Jadi kadang-kadang kita melihat aneh ya. Ada orang mati syahid dalam perang, mereka senang-senang di dalam kubur mereka. Keluarganya yang di dunia malah nangis-nangis. Nah, ini nggak imbang kan? Yang mati aja senang-senang ketawa-ketawa kok. Malah yang ditinggal mati malah nangis-nangis. Itu karena tidak bisa melihat sisi positifnya. Maka disuruh oleh Allah, lihat sisi positifnya ini. Ada musibah. Sisi positifnya apa? Pahala yang besar. Dulu ada teman kita, mati anaknya, masih kecil, belum balik. Kemudian dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya jawab apa adanya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Kenapa orang yang kematian anak mengucapkan alhamdulillah, dijamin oleh Allah dikasih Baitul Hamdi, rumah pujian di dalam surga. Nah, ini sisi positifnya. Anak mati, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah senang, mudah-mudahan mati meneh, bukan begitu. Tapi mudah-mudahan saya dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang dapat kita pelajari pada hari ini benarnya dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan khusus untuk pekan ketiga seperti ini, karena saya ada kajian lain di tempat lain pada isya langsung, saya langsung pamit nih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.